Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Tina di pelajaran seni budaya. Materi kelas 10, pertemuan 10, Jumat 2 Oktober 2020. Baik, seperti yang kalian lihat di layar, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas soal PTS online seni budaya kelas 10. Yang mana PTS-nya sudah kalian laksanakan pada minggu sebelumnya ya, atau minggu lalu. Dan kalau saya lihat dari respon, ada yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM kita, ada yang di bawah KKM. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bagi kalian yang bisa mencapai KKM di semester ini. Semoga kalian lebih meningkatkan lagi dan jangan cepat puas dengan nilai yang kalian terima, tapi sebaiknya kalian untuk lebih semangat lagi belajarnya supaya mendapatkan nilai yang lebih bagus dari hari ini atau kemarin. Dan buat yang belum mencapai nilai KKM, saya tidak tahu nih apa penyebabnya. Apakah memang kalian yang terlalu sibuk sehingga tidak mempersiapkan diri untuk PTS, atau memang kalian yang tidak menyimak penjelasan yang sudah saya paparkan di video-video sebelumnya. Dan semoga bisa dijadikan evaluasi untuk kalian untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya. Baik, kita lanjut ke soal pembahasan PTS. Nah, silakan kalian boleh siapkan buku dan pulpen, atau kalian bisa mengambil lagi jawaban yang sudah kalian catat mungkin ya di PTS lalu, atau ada yang masih penasaran dengan jawaban menurut kalian sudah benar tapi kok beda dengan kunci jawabannya, seperti itu. Oke, baik, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah soal tentang pengembangan batik yang banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram, kemudian berlanjut pada masa kerajaan apa nih? Jadi kira-kira jawabannya apa ya? Kita lihat kunci jawabannya. Oh, ternyata jawabannya adalah D, Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Ini maksudnya pengembangan batik ya, tapi kalau misalnya ditanya tentang awal kemunculan batik itu sendiri, ya pasti jawabannya adalah Kerajaan Majapahit. Lanjut kita ke pembahasan nomor 2. Batik berasal dari amba yang bermakna menulis dan titik yang bermakna titik. Jadi, batik diartikan sebagai pewarna celup rintang yang menggunakan lilin dong ya isinya ya. Jadi isinya adalah lilin atau malam. Kemudian, pusat penelitian batik didirikan di Yogyakarta ya. Yogyakarta. Lalu siapakah yang memprakarsai dibuatnya batik Indonesia yang mempunyai pesan persatuan? Ingat ya, ini yang memprakarsai, bukan yang membuat atau mendesain. Jadi jawabannya yaitu Insinyur Soekarno. Kenapa Bu nggak Gothic Swan? Yang tadi saya bilang, kalau yang ditanyakannya adalah yang mendesain atau yang menggambar atau yang membuat batik tersebut, ya pasti jawabannya Gothic Swan. Tapi karena ini yang ditanya adalah yang memprakarsai atau yang mengutamakan atau yang mencetuskan, jadi jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Lanjut, Gabungan Koperasi Batik Indonesia atau GKBI dibentuk untuk menghimpun semua pembatik kecil untuk memperoleh bahan mentah seperti pewarna dan kain mori. Organisasi ini lahir pada tahun ... Ya, ini jelas yang ditanyakan adalah tahun lahirnya dari GKBI. Jadi jawabannya adalah tahun 1950. Oke. Lanjut.
Batik Banten memiliki identitas tell story, yaitu memiliki arti, ya arti dari batik Banten itu apa sih kok dia tell story? Ya maksudnya adalah motif batik Bantennya itu memiliki cerita, bercerita, maaf ya, bukan memiliki cerita tapi bercerita. Oke, kemudian batik Banten memiliki khas tersendiri dibandingkan batik pada umumnya. Selain motif tell story, beberapa motifnya diadopsi dari benda-benda bersejarah atau artefak. Kemudian di setiap motifnya terdapat warna yang konon menjadi cerminan dari Banten atau masyarakat Banten. Warna tersebut adalah, kita lihat, adalah warna abu-abu. Ya, kalau kalian yang sudah mempelajari seni batik Banten, apalagi yang mengerjakan soal hafalan dari saya, insya Allah kalian pasti sedikit banyak kalian memperhatikan motif batik Banten. Pasti itu ada warna abunya, entah itu di dasarnya atau motifnya. Lanjut, berikutnya adalah yang ditanyakan ini jumlah ya. Jumlah ragam motif ragam hias yang ditemukan oleh para arkeolog di situs Banten Lama. Ya, ini jelas banget ya jawabannya pasti. Ada 75 ragam hias. Selanjutnya, motif batik Banten banyak mengandung filosofi yang berasal dari toponim. Nah, sebentar. Kita baca dulu pertanyaannya yang ditanyakan apa ya. Nah, yang ditanyakannya adalah ragam hias yang mempengaruhi corak batik Banten. Oke, ragam hias corak batik Banten itu ada 5. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis di sini itu maksudnya adalah eh, tempat di mana si pembatik itu tinggal. Misalnya, si pembatik itu lahir dan tinggal di lingkungan pantai atau ya di sekitar pesisir laut, pasti ketika dia akan terinspirasi untuk membuat motif batik yang tidak jauh tentang letak geografisnya. Pantai itu sebenarnya ada apa sih? Ya contohnya kayak ada laut, ada pasirnya, ada teluknya, ada mungkin ada nelayannya, ada kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Terus juga mungkin ada nyiur atau pohon kelapa. Atau misalnya si pembatik tersebut tinggal di uh, uh, tempat di pegunungan lah misalnya, pasti motif yang dibuatnya pun pasti yang bertema-tema dekat dengan pegunungan atau alam. Lalu sifat dan data penghidupan yang bersangkutan. Nah, di sini maksudnya adalah si daerah pembatik tersebut tinggal di tempat yang banyak masyarakatnya penghasil gula merah, contohnya di Lebak ya. Makanya tidak heran ada beberapa motif batik Lebak yang menggunakan motif gula sakojor. Nah, itu juga pasti si pembuat batiknya ini mengambil dari sifat dan data penghidupan daerah yang bersangkutan. Kemudian ada kepercayaan dan adat istiadat. Lalu ada keadaan alam, flora dan fauna, dan yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi di sini itu penggabungan atau percampuran dari beberapa budaya ya, dari beberapa budaya. Ya, contohnya ada di motif batik benteng dari Tangerang. Nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Oke, kita jawab dulu untuk pertanyaan ini. Jadi yang ditanyakan ini adalah berasal dari toponim yang diambil dari nama tempat, bangunan maupun ruang dari situs Banten Lama dan juga gelar di masa Kesultanan Banten. Jadi ini sangat jelas ya bahwa jawabannya itu ya tentang kepercayaan dan adat istiadat.
seperti itu. Karena kan ada beberapa motif batik Banten yang diambil berdasarkan nama ruang atau nama tempat atau dari nama gelar si Kesultanan Banten itu sendiri. Lanjut, simbol desain motor elektronik. Nah, ini juga sama pertanyaannya masih tentang ragam hias. Oke, simbol desain motor elektronik merupakan gambaran bahwa kota Cilegon dikenal sebagai kota industri, baik secara skala nasional maupun internasional dan terbuka untuk investor. Nah, ini jelas ya. Kita lihat aja desain motor elektronik dan juga penjelasannya tersebut. Jadi berkaitan tentang jawabannya adalah ya, sifat dan data penghidupan daerah yang bersangkutan. Kemudian motif batik benteng dari Tangerang. Nah, ini juga sama. Yang ditanyakan adalah berdasarkan ragam hias, corak batik benteng Tangerang ini dipengaruhi oleh ini terjadi penggabungan dari dua kebudayaan ya. Jadi jelas ini jawabannya adalah akulturasi dengan daerah-daerah pembatik. Oke, kita lanjut part 2-nya di video berikutnya ya. Terima kasih.